terdengar, Mas Rido. Maka kita langsung bisa mulai saja. Bagaimana Mas Ardani? Sebentar ya, ini suara saya kedengaran semua nggak? Oh, sudah Mas. Normal ya? Iya. Karena internet saya naik turun di rumah. Atau kita nunggu sebentar sampai betul-betul jam 10? Oh, siap. Biar nanti yang datang nggak ketinggalan gitu. Oke Mas, siap Kalau Mas. itu. Ya. Kita tunggu bentar lah. Ya. Masih ada 5 menit lagi. Siap, Mas. Mas ada absennya nggak, Mas? Untuk absen. Ada Mas Ardani. Mas. Oh gitu. Kalau absen ada, nanti silahkan di-share aja biar bisa biar bisa mengisi. Lalu nanti kalau ada lanjutannya, yang hadir bisa langsung diundang. Begitu maksud saya. Iya, baik. Sekalian bagi yang sudah join dan terdaftar, apakah sudah di-share materi saya atau sudah di-download atau belum? Di-share sudah, Mas. Ya, di undangan yang registrasi itu, Mas. Oke. Yang lain bagaimana? Yang istilahnya yang nggak daftar, yang langsung join, apakah diberikan, Pak? Itu baru ini sih di grup Linux NF saja. Oh, nanti sama di grup ini ya, di grup di Absence ID ya, boleh ya? boleh. Pak, jangan di Jangan situ, ya? Pak. Nggak usah, kalau di situ nggak usah, itu sudah lama itu ada. Cukup Jadi di kalau nanti grup Linux NF aja ya? disampaikan di sini saja, mungkin bisa diupload ke Google Drive, ntar di-share waktu menjelang itu. Atau sekarang juga boleh sih, nggak perlu Ya, baik, Pak. menunggu terakhir gitu. Iya. Oke, sebelum kita memulai, izinkan saya untuk kuning terlebih dahulu ya Mas Ardani. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo semuanya, saya Ridho Hafiz dari perwakilan IT Club Linux NF dan juga selaku moderator pada acara sharing session kali ini. Oh iya, apa kabar teman-teman di pagi yang cerah ini? Alhamdulillah baik. Nah, saya harap semuanya sudah siap ya untuk membahas tema pada sharing session hari ini yang sangat luar biasa dan menarik sekali, yakni mengenal PFSense solusi firewall masa depan. Sebelum untuk memulai acara pada hari ini, saya akan membacakan CV dari pemateri pada hari ini. Oke. Jadi teman-teman, berikut ini adalah CV Mas Hardani, pemateri pada hari ini, di mana Mas Hardani ini memiliki pengalaman yang sangat sudah senior di bidangnya. Mas Hardani memulai karirnya sebagai sistem administrator dan selanjutnya Mas Hardani bekerja di PT Wira Swasta Gemilang Indonesia, sebelumnya sebagai IT Infrastruktur Staff, dan saat ini Mas Hardani merupakan seorang IT Infrastruktur Supervisor yang telah berkarir selama 16 tahun 11 bulan. Dari pengalaman beliau selama 16 tahun 11 bulan, yang khususnya sudah malang melintang di dunia IT, sangat membantu pemikiran kita tentang mengenai PFSense. Mungkin itu saja yang saya bacakan CV singkat dari beliau. Oke, sedikit informasi mengenai PFSense. Jadi teman-teman yang belum mengetahui tentang PFSense tersebut, saya sedikit menjelaskan secara umum. PFSense ini merupakan software operating system berbasis FreeBSD yang disesuaikan untuk kebutuhan firewall dan router. Dan diingat, PFSense ini open source alias GPL GNU, sebuah software yang layak digunakan sebagai alternatif router, firewall, load balancing, ataupun web proxy, dan masih banyak lagi fitur yang diberikan. Oke, saat ini materi sudah berada di tengah-tengah kita. Mari kita sambut Mas Hardani. Selamat pagi Mas Hardani. Selamat pagi Mas. Bagaimana kabarnya Mas? Alhamdulillah sehat. Perkenalkan saya Ridho Mas. Ya Mas, salam kenal dari saya. Semoga Mas Hardani dan keluarga selalu diberikan kesehatan ya Mas. Ya, amin. Oke, sebelum kita memulai acara, saya bacakan 3 peraturan terlebih dahulu. Pertama, saat acara sudah dimulai, teman-teman bisa mematikan mic-nya. Kedua, saat sesi tanya jawab, teman-teman bisa unmute. Ketiga, jaga adab mengikuti acara. Rundown acara dari jam 10 sampai jam 12. Pemateri akan membawakan materi tentang PFSense. Dan di acara sharing session kali ini, kita akan ada hadiah dari tim Linux NF. Ini hadiahnya sangat menarik, yaitu akan mendapatkan kaos PFSense Indonesia. Dan juga jika ada petanya yang sangat baik,
akan mendapatkan saldo digital sekitar 50.000. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Bagaimana Mas Ardi? Apa bisa Oke, langsung oke. dimulai? Bisa, bisa, bisa. Siap, Mas. Oke, Mas Ardi, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke. Ini layar saya bisa dilihat? Belum Mas, masih black screen. Belum bisa? Belum Mas. Apakah bisa dilihat? Sudah Mas. Sudah ya? Ya. Sudah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hardani. Seperti yang sudah disampaikan sama Mas Hafid tadi, sekilas tentang saya. Saat ini saya bekerja di WGI gitu ya, namanya yang biasa dipanggil itu adalah WGI sebagai IT Infrastruktur Supervisor. Pekerjaannya ya seperti biasalah, mengurusi hal-hal yang berada di luar programming, seperti itu. Jadi ya mulai dari network, server, security, dan ya begitulah. Non programming yang betul-betul di luar scope atau role saya. Nah, pada minggu pagi ini kebetulan saya diminta Pak Slamet ya untuk memberikan atau berbagilah mengenai PFSEN. PFSEN ini seperti yang Anda tahu adalah suatu firewall, suatu bentuk firewall yang bersifat open source, yang mana PFSEN ini merupakan turunan dari BBSD. Selanjutnya, materi yang pertama dari saya, dari sedikit tadi adalah, utamanya adalah kita akan belajar untuk mengenal PFSEN, kemudian kita melakukan instalasi PFSEN, kemudian kalau memungkinkan kita bisa sampai ke firewall 101. Sebenarnya materi ini adalah materi training yang pernah saya lakukan di suatu perusahaan di Jakarta Timur, dan ini terbagi dalam tiga sesi atau 3 hari. Nah, sebenarnya materi ini saya nggak tahu apakah bisa diringkas dalam 2 jam atau enggak. Kalaupun tidak bisa, kita atau saya akan batasi sampai implementasi atau instalasi PFSEN dan testing penggunaannya saja. Setelah untuk pertemuan hari ini, jika memang ada waktu, nanti bisa dilanjut dengan pertemuan selanjutnya, misalkan langsung implementasi di lapangan penggunaan PFSEN itu seperti apa. Lalu lanjut adalah standarnya seperti ini. Ini dalam 1 hari ya. Kalau nanti diringkas di 2 jam, semoga kita bisa ambil 2 buah materi mengenal PFSEN dan instalasinya. Kemudian pengenalan seperti ini. Ini sebenarnya bisa dibaca atau kalau perlu, kalau memang tidak terlalu penting bisa di skip. Nah, tapi kita harus sedikitnya kita mengetahui hal-hal yang standar dari PFSEN itu sendiri, yaitu bahwa PFSEN itu adalah suatu software firewall
bisa software, bisa sistem operasi yang digunakan sebagai firewall. Di mana firewall sendiri adalah secara sederhana yaitu suatu sistem keamanan jaringan yang melakukan monitoring dan kontrol terhadap trafik yang keluar dan masuk pada jaringan berdasarkan pengaturan keamanan. Nanti bisa koordinasi dengan Pak Slamet mengenai apa terminologi firewall ini, mungkin bisa jadi salah ini ya. Kemudian firewall bisa merupakan perangkat hardware, software maupun gabungan keduanya yang dikonfigurasi memenuhi kebutuhan jaringan suatu organisasi. Ini contohnya adalah misal Fortinet. Fortinet itu bisa jadi dalam bentuk appliance atau perangkat hardware ataupun juga bisa dalam bentuk software yang bisa berjalan pada sistem virtual atau juga dalam bentuk cloud atau berjalan di atas cloud seperti itu. Kemudian aplikasi firewall merupakan perangkat yang menawarkan tambahan fungsi untuk melindungi jaringan yang dia jaga seperti berfungsi sebagai VPN, DHCP maupun yang lain, yang ini merupakan tambahan terminologi yaitu firewall NG atau new generation, di mana fungsi-fungsi tambahan dari firewall bisa dimasukkan seperti itu. Selanjutnya dari pfSense adalah merupakan perangkat router berbasis FreeBSD yang kodenya terbuka. Jadi bagi rekan-rekan di Nurul Fikri yang tertarik untuk mengadopsi atau melakukan forking, nah, Anda diperbolehkan. Salah satu contoh forking dari pfSense adalah OPNSense yang tidak kalah populer digunakannya. Kemudian pfSense sendiri sebenarnya merupakan turunan atau forking dari proyek firewall yang bernama Monowall. Monowall ini saat ini sudah tidak banyak dipakai atau bahkan cenderung mati suri. Selanjutnya, pertama kali keluar pada tahun 2004. Kemudian versi terakhir, kalau di materi saya ini adalah 243, versi terakhir saat ini adalah 251 terakhir. Oke, nah, ini nanti bisa di tes ya. Nanti kita bisa bikin firewall, kemudian router dan maupun perangkat VPN yang lain. Nah, kebutuhan perangkat, kalau kita menggunakan perangkat sendiri, dalam arti dedicated, itu CPU-nya minimal 500 dengan memori 256. Tetapi untuk rekomendasi firewall sederhana adalah CPU-nya minimal 1 GB, memori 1 GB, hard disk 1 GB. Tetapi jika digunakan untuk proxy maupun VPN, minimal memori adalah 4 GB. Untuk implementasi kebutuhan perangkat, pfSense untuk versi 22.4 ke atas itu hanya dapat digunakan pada sistem x64 atau 64 bit karena dia mengacu pada FreeBSD. Kemudian CPU harus mendukung fungsi AES-NI. Ini AES-NI ini kalau nggak salah berhubungan dengan enkripsi. Pada versi 25 yang atau versi atasnya, kemudian tersedia CD-ROM atau USB yang menjalankan installer pfSense. Yang terakhir ini informasi sedikit bahwa mulai versi 24 pfSense menggunakan versi 64 bit karena FreeBSD 11 yang diacu oleh pfSense hanya support versi 64 bit saja. Kemudian begini, dulunya pfSense di bawah versi 24 itu mendukung arsitektur 32 bit maupun 64 bit. Tapi semakin ke sini versi 32 bit sudah ditinggalkan dan hanya menyisakan versi 64 bit saja. Untuk instalasi, satu, kalau kita memakai perangkat misalkan appliance itu atau router sedikit atau router kecil, nah, kita bisa menggunakan installer dalam bentuk memstick, memory stick, kemudian kita bisa menggunakan ISO untuk instalasi standar,
untuk perangkat-perangkat embedded kita bisa menggunakan Nano BSD. Nah, kalau Live CD khususnya di bawah versi 2.3. Oke, mungkin ada pertanyaan sebelum kita lanjut instalasi. Itu slide-nya bergerak nggak Pak ya? Gimana? Slide Halo? di presentasinya bergerak nggak ya? Apa di saya aja nggak Presentasi di bergerak? sisi saya normal saja, Mas. Halo? Di sisi kita kayaknya nggak gerak, Mas. Nggak bergerak ya Pak dari sini Pak? Dari tadi nggak bergerak. Iya, masih di halaman awal, Mas. Di halaman awal ya. Kalau di sisi saya sudah Iya, betul, sampai Mas. share presentasinya itu udah di sisi instalasi. Atau enggak gini aja, silakan di-download file presentasi saya yang sudah di-share di kolom chat untuk dipakai sebagai acuan. Oh, Sudah ada siap, di siap. drive. Baik, Mas. Baik. Nah, silakan di-download dulu aja. Nggak apa-apa, saya tunggu. Kalau di saya nggak tahu kenapa kok nggak anu. Kalau di sisi saya sendiri, saya geraknya sih normal-normal saja. Seperti itu. Sudah pada di-download? Sudah, Mas. Sudah. Oke, silakan dibuka saja. Nah, kita sampai di halaman ke halaman 11, Mas. Halaman 11. Nah, saya ingin tanya, apakah sudah pada install VirtualBox? Jadi nanti saya akan mencoba instalasi PFSense pada sistem VirtualBox, ya, pada aplikasi VirtualBox. Nah, bagi yang belum install VirtualBox, silakan install VirtualBox lebih dulu, atau bisa pakai VMware Workstation atau VMware Player juga boleh. Nah, kemudian untuk ISO-nya bisa download di pfsense.org. Versinya bisa pakai versi yang lama atau bisa pakai versi yang baru. Tapi saya sarankan bisa pakai versi yang lama karena nanti kalau memungkinkan bisa belajar untuk upgrade dari pfSense itu sendiri. Silakan download di link yang sudah saya bagikan di kolom chat. Nah, nanti bisa menggunakan versi 2.4.3.
Alternatifnya bisa di sini, bisa langsung di-download. Silahkan, saya tunggu kalau sudah informasi ke saya ya, nanti biar bisa langsung kita testing instalasinya. Siap, Mas. Oke, udah bisa dimulai lagi? Atau masih nunggu yang belum selesai download ISO-nya? Masih proses download saya, Mas. Oke, saya tunggu. Ya.
Oke, bagaimana? Apakah sudah? Apa sudah bisa dilanjutkan kembali? Lanjut. Lanjut ya. Oke. Layar saya apakah sudah bisa dilihat? Sudah, Mas. Sudah ya. Sudah. Ada kesulitan melihat yang lain? Atau masih hitam? Masih tulisan VirtualBox doang. Oke, berarti ini. Jadi, saya coba menggunakan VirtualBox untuk proses instalasi saat ini. Seperti biasa, kita deklarasikan bahwa kita nanti menggunakan 2 buah Ethernet. Satu digunakan untuk akses ke WAN, satu digunakan akses untuk ke LAN atau ke lokal. Nah, untuk VirtualBox sendiri, untuk akses WAN, settingnya adalah menggunakan bridging. Modenya adalah bridging untuk networknya. Lalu untuk LAN, kita pakai host only, karena kita langsung direct menggunakan pfSense sebagai gateway. Nah, ini saya sudah bikin, tapi kita akan bikin baru lagi. Seperti biasa, kita pilih new. Misalkan ini namanya trial. Tipenya adalah BSD. Versinya adalah BSD 64 bit. Lalu pilih next. Memorinya kita pakai yang 2 GB aja untuk pemulaan. Selanjutnya pilih next. Rekomendasinya adalah 16 GB. Tapi kalau Anda ingin menambah atau mengurangi juga boleh, tapi setidaknya adalah 16 GB. Kita pilih create, kita pilih PDI seperti biasa, lalu pilih next. Kita pilih yang pertama, dynamically allocated, karena disesuaikan dengan jumlah atau kebutuhan dari pfSense itu sendiri. Selanjutnya lalu next, namanya ini. Nah, ini kita bisa pilih ke kanan maupun ke kiri, tapi standar saja. Lalu kita pilih create. Nah, ini ada hasilnya. Lalu kita setting. Yang pertama adalah sistem. Nah, nanti kita booting dari optikal. Naikin. Hadisnya juga dinaikin. Yang pertama, floppy-nya tidak usah. Kemudian prosesornya kita set 2 CPU. Display tidak ada perubahan, storage. Nah, kita nanti masukkan ISO-nya di sini. Tadi sudah ada ini. Nah, kita centang live CD jika kalau memungkinkan. Kemudian network, ini yang penting. Untuk network pertama kita pilih ini, bridging adapter. Nanti bridgingnya kita sesuaikan dengan masing-masing komputer yang kita pakai. Misalkan pada komputer saya menggunakan WiFi ya, jadi kayak bridging lewat WiFi-nya. Kemudian adapter yang kedua ini adalah untuk akses dari sisi user atau dari sisi LAN. Kemudian kalau sudah lalu oke. Nah, kemudian kita coba untuk jalankan. Dari sini ada kesulitan? Halo?
Halo, Yang kedua apa tadi, Mbah? ada kesulitan nggak? Network yang kedua apaan tadi? Network yang kedua itu adalah host only. Oh, host only, oke. Ya, ada kesulitan yang lain? Terlalu cepat? Halo, Aman, Pak, halo. aman. Kalau Aman, udah, aman, lanjut? Lanjut. Lanjut. Oke. Oke, kemudian kita pilih start pakai PSN 245. Nah, boleh. Nah, ini tampilan awal seperti ini. Bootingnya. Kita tunggu sampai proses bootingnya selesai semuanya. Kebetulan saya pakai versi 245 patch pertama. Jadi pakai yang 243 boleh, 245 juga boleh. Bebas. Nah, ini adalah permulaan. Ini adalah mengenai lisensi. Kita bisa langsung, kita nggak skip sih, tapi ini adalah informasi bahwa distribusi yang sifatnya komersial itu nggak boleh, karena harus minta izin dari Rubicon Communication yang punya Netgate. Jadi PLCN ini sekarang ada di bawah kendali Netgate selaku pemilik lisensi. Kalau kita gunakan untuk kepentingan riset dan segala macamnya, nggak masalah. Oke. Ini yang pertama seperti biasa, ada pertanyaan, install, rescue, ataupun recover config. Jadi kita bisa melakukan instalasi dari menu pertama yaitu install. Kemudian kalau PFSN kita ada masalah, kita bisa upload ya. Misalnya ini kan live CD, kita bisa menggunakan ISO ini sebagai alat untuk recovery. Kemudian yang terakhir adalah recover config. Jadi kalau kita punya backup config dari PFSN, lalu PFSN kita broken, kita bisa upload dan kita bisa restore menggunakan live CD ini juga. Lalu kita pilih lanjut, install. Nah, pertama kali kita pilih adalah keyboardnya. Kalau kita nggak ada perubahan atau kita menggunakan default, ya langsung aja. Nggak ada perubahan. Nah, bagi yang belum pernah instalasi BSD, ini adalah salah satu bentuk hasil forking dari BSD, bahwa PFSN ini support untuk pertama auto UFS. UFS itu adalah unique file system yang digunakan oleh sistem-sistem berbasis Unix. Kalau di Linux nggak ada ini ya. Kemudian kita bisa pilih manual. Jadi kita bisa set partisinya seperti apa, lalu ukurannya seperti apa. Kemudian sel kita bisa sama seperti versi manual, tapi ada di dalam sel. Kemudian yang terakhir adalah auto .fs. .fs itu adalah file system baru yang digunakan di sisi BSD, tapi harus diingat kalau kita menggunakan ZFS, pastikan memori kita cukup, karena ZFS ini rakus akan penggunaan memori. Untuk amannya kita pilih yang pertama, yaitu auto UFS. Jadi kita nggak terlalu manual ya, pilih. Kemudian ini otomatis dia nanti akan install. Langsung Pak, sorry mau nanya Pak. ya. Berarti PBF Sense ini kalau license-nya under Netgen itu dihitung license-nya berapa Pak? Per jumlah node yang diinstal atau gimana Pak? Kalau lisensi kita dipakai untuk komersial, maksudnya kita bikin apa ya? Bikin appliance pakai Netgate itu biasanya kita izin. Nah, kalau di berapa nggak ada hitungannya Mas. Sama seperti apa ya? Oke. Polosan aja lah gitu, nggak ada hitungan lisensi harus berapa, nggak ada, nggak seperti model firewall yang hitung apa ya, kan Hitung jumlah node-nya. iya Ya, gitu ya. Kalau PFSN nggak perlu.
tinggal install pakai gitu. Nah, enaknya instalasi PFSense cuma segini aja, udah selesai, tinggal kita config untuk aksesnya atau networknya atau apa yang ada di PFSense-nya. Nah, ini udah selesai. Siap, siap. Masih ya. Oke. Kita pilih no, karena kita nanti akan membuka RC-conf yang kita tidak perlukan. Nah, lalu kalau no, kita tinggal reboot. Nah, selesai. Instalasi apa? Installnya nggak sampai 5 menit kelar sih. Nah, yang lama itu adalah konfigurasinya. Nah, oke. Dari sini masih banyak yang belum selesai atau pada selesai semua? Lanjut, udah. Udah ya. Nah, jika sudah pakai pada mode ini, maka instalasi PFSense kita sudah sukses. Nah, dari layar ini kita diketahui bahwa untuk WAN itu interface-nya menggunakan EM0, IP-nya mendapat IP DHCP yaitu 192.168.0.111/24. Kemudian LAN atau EM1 ini menggunakan atau mendapatkan IP statik yaitu 192.168.1.1. Tapi ini adalah IP bawaan dari PFSense. Nah, berhubung kita menggunakan VirtualBox dan VirtualBox sendiri mempunyai IP yang berbeda dengan IP yang ada di PFSense ini, maka kita harus melakukan penyesuaian. Coba kita cek masing-masing IP yang di-assign dari sistem dari Windows untuk VirtualBox seperti apa. Kita bisa cek di sini. Nah, ini Ethernet adapter VirtualBox host only network. Nah, IP address yang ada di sisi komputer kita adalah 192.168.56.1. Berarti IP 1 itu ada di sisi komputer kita. Jadi untuk PFSense tidak boleh menggunakan IP 1. Jadi kita menggunakan IP yang lain. Lalu kita lanjut, kita setting agar IP-nya sisi LAN bisa berhubungan dengan IP atau berhubungan dengan host atau komputernya sendiri. Nah, kita pilih nomor 2, yaitu untuk setting IP. Lalu kita pilih 2 juga. Kemudian kita pilih enter. Nah, kita masukkan IP-nya, misalkan 192.168.56.3, misalkan seperti itu. Kemudian subnet mask-nya dalam bentuk CDR seperti ini, kita pakai 24 atau 255.255.255.0. Nah, seperti itu. Enter. Untuk WAN nggak perlu IP address untuk gateway ya, karena ngikut dari WAN-nya. Kalau nggak ada, kita pilih enter. Kemudian kita menggunakan IPv6 apa tidak. Kalau kita tidak menggunakan IPv6, kita pilih enter saja. Nah, ini
Kalau kita ingin menggunakan DHCP server, nantinya ada klien yang ada di belakang pfSense ini, kita pilih yes atau Y. Mulainya dari mana? Kita bisa set dari sini 192, 168, 56, 100, kemudian lalu sampai berapa? 192, 168, 56, poin 110. Misalkan jadi kita punya 10 host yang akan berada di bawah dari pfSense. Nah, kita akan melakukan restart konfigurasi DHCP HTTP-nya yang akan digunakan untuk config. Kita jawab yes. Oke. Nah, untuk akses konfigurator atau web GUI-nya, kalau pakai Mikrotik katakanlah kita bisa menggunakan Winbox aksesnya adalah IP ini. Nah, oke. Kita buka browsernya untuk akses konfigurasinya. Misalkan ini, itu. Nah, ini. Apakah rekan semuanya sudah sampai ini? Apakah sudah selesai? Halo? Apakah terlalu cepat saya ngasih ininya? Masuk, aman. Bisa dilanjut? Nah, yang lain nggak tahu dah. Nah, yang lain bagaimana? Ayo diinformasikan ke saya, biar nanti nggak double-double pertanyaannya. Lanjut. Lanjut? Lanjut, Mas. Oke. Untuk pfSense ini, login pertama adalah admin dengan password pfSense. Username-nya admin, passwordnya pfSense, ini adalah password default yang diberikan oleh pfSense ketika selesai instalasi. Enter. Nah, ini. pfSense yang baru itu konfigurasinya menggunakan WSAT, jadi kita nggak perlu pusing-pusing lagi penempatan konfigurasinya. Nah, pertama, kita dapat sambutan seperti ini. Lalu kita pilih next. Informasi dari sponsor bahwa Netgate itu punya support di seluruh dunia, tersedia sepanjang waktu atau 24 jam, setuju. Lalu selanjutnya ini. Hostname. Hostname itu adalah penamaan. Kita misalkan kita kasih nama adalah GW atau gateway, domainnya adalah domain kita misalkan pfSense ID. DNS server adalah DNS akan kita gunakan untuk resolver dari sisi klien maupun dari sisi pfSense. Kita pakai Anycast DNS saja atau DNS yang bisa digunakan di mana aja. Misalkan punya DNS-nya Google 88.8 atau 1.1.1.1. Untuk diketahui, DNS ini kadangkala oleh ISP diblok karena menyalahi aturan bahwa seluruh DNS harus menggunakan DNS ISP sesuai dengan aturan pemerintah untuk ya istilahnya apa ya? Kemarin itu ada namanya DNS Trust Positifnya Kominfo. Jadi seluruh DNS yang ada di Indonesia akan di forward atau redirect ke DNS tersebut. Tapi kadangkala ISP masih memperbolehkan akses untuk DNS di luar DNS ISP sendiri. Ini override DNS ini nanti kalau kita menggunakan IP DHCP akan diganti oleh DNS biasanya yang ada di sisi DHCP. Kita nggak override, kita tetap pakai DNS ini. Selanjutnya adalah konfigurasi waktu. Kita menggunakan servernya pfSense untuk sinkronisasi waktu. Time zone-nya kita tinggal pilih, yaitu Asia Jakarta. Nah, kemudian selanjutnya ini konfigurasi interface. Pertama, kalau WAN kita sudah definisikan tadi bahwa kita menggunakan DHCP. Kemudian yang utama di sini, berhubung kita dalam
dalam networknya ini adalah menggunakan IP privat, maka jangan sampai ini dicentang, buang centangnya semua. Karena kita dalam mode atau dalam tipe lagi trial atau istilahnya lagi belajar karena menggunakan IP privat semua. Jadi kalau kita implementasi beneran menggunakan IP public, ini wajib untuk dicentang agar IP-IP yang masuk dalam private network ini tidak bisa masuk dari sisi WAN. Lalu next, nah, ini LAN IP address-nya sudah ditentukan tadi. Kalau kita ada salah, nanti juga bisa diganti. Selanjutnya adalah admin password. Admin password itu wajib kita ganti agar keamanan dari sistem itu lebih baik. Karena kadang-kala kalau kita males ganti, orang yang sudah ngerti standar passwordnya PSN akan bisa langsung menebak. Kalau admin passwordnya pasti PSN. Nah, untuk itu kita wajib untuk mengganti. Selanjutnya, jika sudah selesai diganti, kita lanjutkan. Nah, kita restart atau reload konfigurasinya agar nilai yang kita masukkan pada saat konfigurasi berbasis website tadi bisa masuk ke dalam sistem. Kita tunggu sekitar 10 detik, kalau cepat, nah, ini malah 5 detik, belum sampai, udah selesai. Ini ada keterangan wizard komplit, kemudian kita pilih untuk finish. Yang lain-lain ini adalah informasi kalau kita pengen menggunakan layanan dari Netgate dan surveinya. Finish. Nah, ini juga layanan dari sponsor. Nah, kita bisa matikan. Nah, ini adalah hasil dari instalasi dari PFSense menggunakan VirtualBox. Ini adalah tampilan awal dari PFSense ketika kita pertama kali login. Nah, sangat sederhana. Nah, dari yang kita lakukan konfigurasi berdasarkan wizard tadi, ini adalah hasilnya. Bahwa nama dari server atau instansinya adalah gateway.pfsense.id. Kemudian sistemnya ini VirtualBox, BIOS-nya seperti ini. Nah, ini ada yang menarik bahwa di versi ini 245 ini otomatis akan menampilkan informasi versi yang paling akhir. Jadi versi terakhir adalah versi 251. Kita bisa menggunakan nanti untuk proses upgrade ke versi yang paling baru. Kemudian DNS servernya seperti ini. Nah, dengan memori 2 GB, penggunaan dari CPU masih 3%, memori dari 2 GB-nya masih kepake 9% dari 2 GB atau sekitar 200 MB, swapnya masih kosong. Kemudian dari setting 15 GB hard disk yang dipakai, itu masih kepake sekitar 1 GB saja. Nah, ini bentuknya. Kemudian interface-nya seperti ini, LAN-nya seperti yang kita isi tadi, kemudian yang WAN-nya dapat DHCP dengan IP sekian. Selanjutnya kita cek, ini service. Nah, kita tadi ada service untuk DHCP server, kita pastikan dulu DHCP servernya berjalan lancar. Ini, seperti ini, DHCP-nya akan berjalan di sisi WAN. Di sisi LAN, maaf. Nah, ini subnetnya seperti ini. Nah, ringnya dari tadi nggak masuk ya, ringnya harusnya dari 100 ke 110. Kita sesuaikan lagi. Kemudian kita masukkan DNS-nya adalah 192, 168, 56.3. Kemudian ini adalah dari DNS-nya, gateway-nya kita isikan, gateway-nya IP LAN-nya punya PFSense, domainnya adalah PFSense ID. Kemudian yang ini kita biarkan saja. Setelahnya kita pakai defaultnya, konfigurasinya adalah range, lalu DNS server, sama gateway, yang lain bisa opsional. Kalau kita sudah
sudah biasa menggunakan PSN bisa dioprek yang lain. Kemudian kita pilih save. Kalau di Linux kita menggunakan sistem CTL untuk restart atau service. Ya. Kalau di PSN kita tinggal pakai ini widget untuk restart service. Nah. Oke. Lalu selanjutnya yang penting adalah service DNS resolver. DNS resolver ini digunakan untuk melakukan query DNS ke tempat yang lain atau ke luar network kita. Nah, penting adalah ini, DNS support ini kita buang dulu karena seringkali terjadi gangguan DNS kita tidak bisa melakukan resolve karena DNS support ini. Kemudian kita simpan. Karena ada perubahan, kita pilih apply change. Kemudian kita pilih restart service-nya. Selanjutnya kita balik ke sini. Nah, untuk lebih membantu kita dalam melakukan monitoring terhadap PSN, PSN juga bisa menambahkan widget yang kita butuhkan. Di sisi status atau dashboard ini kita bisa tambahkan, kita expand dengan tombol plus. Nah, kita bisa menambahkan misalkan layanan atau widget untuk service. Kita tambahkan di sini, tambah. Nah, service ini yang sedang jalan di sisi PSN kita adalah seperti ini, yaitu DHCP Service, Debinger, Gateway Monitoring Daemon, kemudian NTPD, syslog untuk logging, sama Unbound untuk DNS resolver. Tapi bila kita ingin menambah juga boleh, misalkan Gateway. Gateway-nya seperti ini. Kita bisa tahu bahwa gateway atau tempat atau router yang kita gunakan sebagai tempat keluar masuk paket datanya itu statusnya adalah online. Kenapa ini statusnya unknown? Karena kita tidak menggunakan IPv6, jadi dianggap ini nggak jalan. Selain itu kita bisa menambahkan yang lain, misalkan traffic graph atau istilahnya gambar pemakaian dari PSN kita dari sisi WAN maupun dari sisi LAN. Jika sudah, nah, cukup seperti ini, atau bisa juga kita bisa nambahkan yang lain. Kalau jumlah ini dirasa terlalu kecil, kita bisa menambahkan kolomnya menjadi lebih banyak dengan mengubah di sisi ini, general setup. Ini dimasukkan ini, biar gateway-nya ikut di sini. Kolom dashboard-nya kita tambahkan jadi 3. Kemudian theme-nya kita ganti misalkan PSN yang gelap. Jika sudah kita save. Kita balik lagi ke sini. Nah, sudah gelap hasilnya. Kemudian kita bisa ganti lokasinya seperti ini. Biar tidak terlalu panjang nanti scrollnya. Seperti ini. Dan bisa tambahkan yang lain, misalkan firewall block. Kok nggak mau ya? Oke lah. Coba gini. Interface-nya seperti ini. Kemudian kita tambah lagi firewall lock. Kalau pengen lihat firewall-nya jalan, nah ini udah ada
Udah ada grafiknya bahwa lognya udah jalan. Kemudian selanjutnya yang penting adalah secara sistem PFSN ini sudah jalan dan bisa digunakan sebagai gateway. Sehingga kita tinggal pakai PFSN ini untuk trial. Nah, bagaimana cara mencobanya adalah kita bisa menggunakan klien untuk testing akses internet keluar. Saya sudah siapkan kliennya adalah Windows 10. Nah, yang lain apakah sudah selesai instalasinya? Sudah. Sudah ya? Halo? Sudah selesai semuanya? Sudah, Pak. Aman. Ya, silakan. Kalau ada pertanyaan. Silakan kalau ada pertanyaan. Silakan kalau ada pertanyaan, boleh diketik di kolom chat ataupun juga bisa langsung. Silakan. Atau bablas saja. Recommended mana, Mang? Pakai ZFS atau UEFS? Kalau memorinya kecil, di bawah 8 GB, Anggaplah 4 misalnya. misalkan 4 giga RAM gitu misalnya. kalau 4 GB, jangan pakai jangan pakai ZFS. Pasti berat. UEFS saja. Pakai UEFS saja. Nah, rekomendasi RAM bisa pakai ZFS itu minimal berapa? Minimal 16. Oke. Kenapa? Sudah dites bahwa kalau pakai 8 GB ditambah service-service yang lain itu sudah 70%. Belum Oh, termasuk penggunaan dari ZFS-nya sendiri. Nah, kalau mau aman ya pakai UFS saja karena ya seperti tadi ZFS itu rakus akan memori. Nih nanya nih Mang, nih ada request kalau untuk throughput sampai 200 giga kira-kira butuh spek seperti apa Mang? Sampai 200 giga 200 GB apa nih memori? bandwidth. Kalau bandwidth 200 GB itu sebenarnya kalau teorinya ya itu ada di webnya kalomel.org. Nah, kalau bandwidth 200 mega itu kan balik lagi ke interface-nya. Nah, Iya, Mang. pertama yang pasti kita harus pilih interface yang bagus. Contohnya pakai BGE atau pakai EM atau pakai yang sejenis. Nggak perlu sampai pakai yang 10 gig, 200 mega aja kasih 10 gig kan nggak. 200 giga Mang. Nah, ya 200 mega kan? Giga. 200 giga. Iya. Kalau 200 giga, waduh. Kalau bandwidth 200 giga saya terus terang nggak terlalu anu ya. Nggak istilahnya 200 giga kelasnya udah kelas besar itu. Nah, Nggak tahu itu dia apakah maksudnya. PFSN sanggup apa enggak ya. Kalau dengan Itu ada yang request masalahnya. 200 giga mungkin sekelas Juniper atau apa gitu mungkin masih bisa handle. Kalau PFSN sendiri saya nggak yakin nih kalau 200 giga itu. Itu satu. Tapi bisa aja dengan mengubah parameter ataupun mengubah dari sisi perangkat PFSN sendiri, misalkan menggunakan server yang memang bandel atau yang kuat, misalkan menggunakan 10 gig atau 40. 10 gig atau 40 gig 40G. itu untuk interface-nya itu mungkin bisa. Kemudian pemilihan prosesor. Nggak tahu apakah tipe ASIC prosesor ini tersedia secara umum apa enggak. Karena kalau pakai ASIC kan ya itu proses pemrosesan filenya atau mungkin paketnya lebih cepat gitu. Iya, beda Tapi, sama yang X86, betul. Iya, bukan yang pakai X64 atau X86 itu enggak. Iya, Tapi betul. pakai prosesor yang tipe yang Asik, yang khusus dipakai buat untuk switching. betul untuk firewall, ASIC misalkan seperti itu. Nah, tapi nggak tahu apakah tersedia secara bebas apa enggak, karena kan tipe-tipe kayak gitu kan barang goib kalau di Indonesia kan ya.
nggak semua orang atau nggak semua distributor atau punya pegangan gitu. Nah, gitu Kalau kurang untuk lebih. dari RAM sama hard disk itu gimana, Mang, hitungannya? Kalau RAM, memori itu sebenarnya dipakai untuk internal ya. Contoh seperti Servis-servis ya? ya servis, misalkan begini. Kita punya memori 4 GB lah katakan. Terus kita tambahkan servis PF blocker. PF blockernya itu kita set untuk satu, digunakan untuk block list untuk yang berbasis GeoIP. Nah, GeoIP itu kita pilih itu hampir seluruh kontinen untuk melakukan blocking. Misalkan kita blok seluruh akses dari Afrika, blok seluruh akses dari Cina, kemudian Rusia. Nah, itu memori 4 GB itu paling menyisihkan 10% saja. Karena apa? Setiap kali paket masuk, dia akan cek database. Setiap kali masuk, cek database seperti itu. Jadi, hard disk, database-nya itu kan yang ada di pfSense kan? ya, database-nya ada di pfSense. Tapi kan kalau bolak-balik itu, karena nggak ada, saya nggak lihat itu ada case-nya ya. Case database yang sedang dipakai itu nggak ada. Jadi langsung query masuk gitu. Kecuali ada semacam mungkin case dari database yang menggunakan misalkan Redis atau apa atau Memcached itu yang bisa digunakan untuk membantu mempercepat. Tapi sampai sekarang saya belum lihat kayak gitu. Belum nemu ya. Kecuali kalau pakai OpenSense itu Redis ada. Oh, Redis ada OpenSense. Nah, jadi untuk mempercepat proses query terhadap database itu yang digunakan itu bisa. Kalau lebih seperti itu. Nah, kemudian Mas Hafid Fajar tadi ada pertanyaan, silakan Mas. Lanjut Pak. Lupa tadi mana ya Pak. Silakan. Lanjut dulu Pak. Oke. Mungkin yang lain boleh silakan diketik aja kalau lupa atau bagaimana boleh diketik di kolom chat. Oke, kalau enggak saya akan lanjut dengan penggunaan klien untuk testing. Ini kita menggunakan Windows 10 versi Lite. Tadi saya sudah setting dulu. Ini adalah untuk kliennya adalah menggunakan memori 2 GB, lalu yang lain standar, networknya sendiri menggunakan host only adapter. Oke, kita start dulu. Udah dua kan satu. Nah, iya. Langsung dianu Pak. Ya, terus langsung dicuci. Belum di-share Mas, Apa? Halo? presentasinya belum di-share. Hah? Belum di-share, presentasinya belum di-share. Presentasi? Ya, itu di layar nggak ada. Sebentar. Share screen-nya Pak, share screen-nya belum. Oke. Sudah? Sudah kelihatan? Udah, Halo? Mas. Udah. Nah, ini adalah Windows-nya. Windows. Saya tadi install Windows. Boleh install yang lain ya. Bebas pakai Windows 7, Windows XP segala macam, boleh. Karena tadi nggak nemu ISO yang akhirnya pakai yang ini aja. Seperti itu. Nah, oke, Windows-nya ini digunakan untuk testing klien. Kita tes. Ini.
punyanya Uprekim, dapat download ISO-nya di sana. Kemudian ini nggak dapat akses internet, nah, kita cek dulu. Ini kita tes dulu. Ini dapat IP 56101, tapi gateway-nya nggak dapat. Kita tes dulu. Kita tes diagnos. Nah, ini udah ketemu, kita jawab yes. Kemudian kita testing akses internetnya dari sini. Nah, jadi simpelnya seperti ini bahwa kita atau saya menggunakan First Media, lalu laptop saya itu saya akses lewat WiFi dan bridgingnya PFSense menggunakan IP. Jadi seperti ini, IP-nya deteknya seperti ini. Lalu kita bisa cek di sisi PFSense sendiri. Nah, ini adalah IP-IP yang menggunakan PFSense sebagai gateway. Nanti kalau menggunakan DHCP server dari PFSense, IP-IP yang terdaftar di sini akan kelihatan yang menggunakan DHCP-nya. Tadi IP-nya adalah, yang terdaftar adalah 56.101, MAC address-nya sekian, host name-nya adalah Uprekim PC. Nah, mulainya dari ini. Statusnya adalah online. Nah, kita cocokkan dengan yang di sini. Cocokin di sini namanya adalah Uprekim PC. Kemudian kita tes, informasinya adalah statusnya adalah ini. IP address-nya adalah 101. Jadi cocok yang ada di DHCP server list sama yang ada di sisi PFSense. Oke, jadi PFSense kita ini udah siap dijadikan sebagai gateway. Tinggal kita mau menggunakan fasilitas apa? Karena dari PFSense sendiri aplikasi yang tersedia juga cukup banyak. Paket-paket yang ada di sini bisa digunakan untuk menambah fungsi dari PFSense. Misalkan ini. Kita bisa menggunakan PFSense sebagai DNS server. Kemudian kita gunakan sebagai autentifikasi karena di sini adalah free radius. Kalau suka routing segala macam kita pakai FRR ada di sini. Bagi yang menggunakan aplikasi yang sifatnya gede yang membutuhkan proxy untuk load balancing juga tersedia. Jadi load balancing-nya yang handle adalah PFSense. Kemudian kalau suka akses webnya tercase, ada yang menggunakan ini LexQuit. Jadi semacam proxy real time. Kemudian kalau suka atau yang suka
main monitoring, promote S ada fungsi tambahan yaitu untuk node exporter. Kemudian ada juga yang suka monitoring menggunakan ntop ng. Selain itu, ini adalah PF blocker yang digunakan untuk add-on dari firewall, di mana fungsinya banyak sekali seperti blocking berbasis GeoIP, kemudian berbasis DNS blacklist, segala macamnya tersedia. Selain itu, ada juga Snort yang berguna untuk implementasi IDS atau IPS, kemudian juga Suricata, alternatif dari Snort. Selain itu, di sini juga ada Squid untuk proxy server, kemudian SquidGuard untuk filtering dari akses proxy, segala macam sudah tersedia. Kemudian untuk VPN menggunakan Ting. Kemudian istilahnya untuk seluruh paket yang tersedia di sini itu bisa digunakan untuk menambah fungsi dari pfSense. Nah, selain itu kalau kita menggunakan paket yang unofficial juga tersedia seperti penggunaan dari Postfix. Jadi pfSense itu bisa digunakan sebagai relay atau digunakan untuk SMTP untuk network kita seperti itu. Kurang lebih materi hari ini seperti ini. Jika ada pertanyaan, silahkan. Silahkan disampaikan ke saya jika ada pertanyaan. Silakan Mas, kalau ada pertanyaan, silakan diketik aja atau langsung. Pak, itu paket-paket yang digital itu free semua kan Pak ya? Ya, betul, free, gratis. Ada yang berbayar nggak Pak? Atau khusus? Kalau kita menggunakan OPNSend, itu ada aplikasi berbayar dari Sensei, di mana aplikasi ini semacam application control untuk filtering. Jadi kita mau ngeblok YouTube atau ngeblok yang lain itu lebih akurat gitu. Ada itu di PFSense ini juga ada yang berbayar, tapi sifatnya itu tidak official. Jadi semacam perusahaan atau orang membuat skrip, lalu skripnya ini dijual ke khalayak ramai sebagai add-on dari PFSense itu sendiri. Tapi sifatnya unofficial itu ya, seperti itu. Oke. Mungkin yang lain? Mas Aldi, silakan. Ya. Ini kalau konfigurasi sebagai dia bridge transparan, saya itu Mas. Jadi Mas, suaranya nggak kedengeran Mas. Oh, nggak kedengeran. Mohon maaf. Jadi gini, kalau dikonfigurasi sebagai bridge transparan bisa nggak Mas PFSense? Jadi saya di pesantren gitu ya, saya dari Subang Asifa, existing pakai Untangle, dia itu network itu sama si kliennya. Jadi kita si Untangle itu bukan gateway, dia cuma sebagai transparent bridge aja. Cuman dia juga nggak bisa ngefilter juga gitu. Kalau di PFSense gitu Mas. Bisa Mas, tetap bisa itu. Ya, mudah-mudahan nanti next bisa inilah ya, bisa mudah-mudahan ada ada lagi. Ya kalau untuk materi bridging kayak gitu mungkin saya harus ngobrol dulu sama Pak Slamet atau Mas Rito ya. Oh gitu. Iya. Karena kalau untuk 2 jam kayaknya berat itu ngasih materi itu. Oh iya betul. Ya. Ya karena yang panel ini kan dia lisensi ya. Nah, mungkin betul. Untuk yang sekelas pesantren itu mungkin yang free lebih sangat bagus mungkin. Iya. Ya, mudah-mudahan next. Ya, nanti disampaikan aja next materinya seperti apa nanti kalau memungkinkan saya deliver seperti itu. Ya. Oke, kemudian ini ada pertanyaan dari Mas Abu Afifah ya. Untuk Mas Abu, kalau untuk lihat web yang diakses klien pakai apa ya? Nah, ada 2 pendekatan. Satu, kalau webnya berbasis HTTPS, itu susah, Mas. Contoh, kalau pakai Facebook itu kan, nah itu susah. Karena apa? Yang diintercept adalah
koneksi dari HTTPS-nya. Memang bisa, tapi ya kita harus ada effort, itu soalnya lebih susah atau lebih capek. Karena apa? Seluruh akses itu nanti akan ditransparan menggunakan Squid, misalkan kayak gitu. Tapi untuk akses HTTPS, kita harus melakukan instalasi sertifikat ke masing-masing perangkat yang terhubung ke PFSense. Nah, itu satu. Kedua, kalau yang sifatnya HTTP biasa, ya seperti biasa kita bisa install Squid, lalu kita bisa lihat di Squid log-nya akses dari user itu seperti apa, itu bisa. Tapi ya itu tadi, kalau HTTPS ya saya kira ya apa ya, ribet. Saya sudah ngalami ribet karena apa? Harus kita whitelist web-web yang nggak perlu di case atau dicek sertifikatnya. Misalkan yang mobile banking lah, seperti BCA itu. Wah, kadang-kala kalau di transparan malah dianggap sebagai sertifikatnya nggak valid seperti itu. Jadi kalau dilihat satu, untuk HTTP biasa menggunakan Squid log, kalau untuk yang web secure nggak bisa, Mas. Kurang lebih seperti itu, Mas Abu Afifah Sugiarto. Nah, kemudian sama Mas Idris Kausar, kalau blocking beberapa web bagaimana? Satu, kombinasi dari satu Squid sama SquidGuard bisa menggunakan, tapi webnya yang bersifat HTTP biasa. Kalau HTTPS nggak bisa. Kedua, solusinya adalah menggunakan PF Blocker. PF Blocker itu bisa menggunakan DNS-BIS-nya untuk melakukan blocking web. Bisa. Itu pakai DNS blacklist di PF Blocker. Ketiga, kita bisa menggunakan alias. Alias ini kita adalah mengumpulkan berbagai macam alamat web, lalu kita bikin alias, lalu kita blok firewall dengan destination dari alias tersebut. Tapi dengan syaratnya adalah satu, webnya itu sifatnya statik, misalkan www.facebook.com, itu kan IP-nya kan bisa macam-macam. Nah, itu nggak bisa. Karena bisa jadi ketika query DNS ke Facebook, dapat IP-nya adalah A. Tapi kita blocking adalah IP-nya yang B. Otomatis ini nanti akan lolos. Seperti itu. Gimana Mas Idris penjelasan saya? Nah, cara yang paling aman adalah menggunakan DNS filter dengan catatan ya, user menggunakan gateway ke PFSense. Satu. Kedua, user tidak menggunakan proxy atau semacam add-on proxy. Contoh, Bola VPN. Secanggih-canggihnya PFSense akan blocking, kadang-kadang tembus karena menggunakan add-on Bola VPN. Ketiga, PFSense kalau ngeblok ultrasuf itu setengah mati, lolos terus. Nah, makanya yang dibutuhkan adalah nih, bedanya yang versi gratis sama versi bayar adalah application filter itu bisa jalan. Misalkan ada traffic ke ultrasuf itu akan dikenali, misalkan kalau kita menggunakan FortiGate. Lalu kalau kita menggunakan YouTube, akan dikenali juga apakah ini YouTube biasa atau apakah kita menggunakan channel atau segala macamnya, bisa dikenali. Nah, ini yang membedakan seperti itu. Oke, mungkin ada pertanyaan lain? Kalau Pihol nggak bisa saja digabungkan antara Pihol dengan DNS-nya punya PFSense. Tapi begini, kita harus pahami bahwa blocking terhadap web-web yang jalan di port 443 itu susah. Walaupun di Pihol sendiri bisa, nah, misalkan Facebook tetap bisa diblok menggunakan Pihol. Nah, bisa itu, Mas. Tapi kalau yang lain, nah, tergantung kreativitas kita aja. Karena situs-situs yang pakai secure sama yang pakai aliasing itu susah. Contoh simpel adalah begini. Bisa saja kita blok Zoom, tapi kita nggak bakalan bisa ngeblok itu AWS, karena Zoom itu infrastrukturnya ada di sisi AWS. Nah, ketika kita ngeblok Zoom, belum tentu AWS-nya keblok. Tapi kalau kita ngeblok AWS, otomatis Zoom-nya akan keblok. Seperti itu, Mas Idris. Halo?
Mana yang lain nih? Masih ada 17 orang nih yang masih betah. Yo, yang lain yo, gantian. Kalau PFSen DNS-nya bisa di set pihul 1, bisa juga. Bisa Mas, nggak masalah. Mungkin yang lain, Mas Hafid, Mas itu sudah. Kemudian Pak Mas Aldi, Gustandi, Mas Alfisah Syari, Zainuddin Anwar, yang lain bolehlah. Nah, pertanyaan nggak apa-apa, pertanyaan nggak di. Halo Mas Hardeni. Ini tampungan dari teman-teman nih Mas Hardeni. Ya. Nah ini ada sedikit diskusi aja. Ini kan beberapa dari teman-teman kan akrabnya pakai firewall di Mikrotik ya. Iya. Nah ini istilahnya perbandingan dengan pfSense ini. Bagaimana Pak Hardeni? Jadi gini, perbandingannya simpel sih. Mikrotik itu jalan di layer 2. Kalau pfSense ini bisa di layer 2 maupun di layer 3. Kurang lebih seperti itu simpelnya. Kalau teknisnya layer 2 sama layer 3 nanti kita belajar lagi di OSI layer. Misalnya, simpelnya begini. Kalau di Mikrotik, kita ngeblok kan berdasarkan IP tujuan atau host tujuan kan. Nah, itu dilakukan secara manual. Tapi kalau di sisi pfSense, kita bisa melakukan otomatis berdasarkan trigger atau role tertentu. Nah, ini nanti bisa kita pelajari ketika kita menggunakan PF blocker atau yang lain. Entah itu pakai PF blocker atau entah pakai model firewall yang lain. Tapi kalau setahu saya ya, kebetulan saya juga nggak terlalu mengerti Mikrotik secara detail. Kalau untuk di sisi Mikrotik ya, seperti itu kan susah. Sifatnya kalau yang ada yang melakukan update sifatnya real time. Misalkan kalau kita set 6 jam sekali update dari, misalkan kalau kita setting, asumsi kita pfSense kita menggunakan PF blocker untuk melakukan update GeoIP itu kan. Kita bisa set per 6 jam kita update database GeoIP. Nah, kira-kira Mikrotik memungkinkan apa tidak? Saya setahu ini saya kira susah. Nah, mungkin bisa, tapi butuh effort yang lebih tinggi. Walaupun itu memungkinkan. Nah, kurang lebih seperti itu, Mas. Yang sedikit yang saya tahu ya. Jadi kalau ada yang lain bisa melakukan koreksi juga, monggo silahkan koreksi terhadap apa yang saya sampaikan tadi. Gitu. Oke, mungkin yang lain? Halo? Oke, selanjutnya gimana Mas Hafid? Silakan. Cukup Pak, cukup. Nanti ya? paling banyak baca di dokumentasinya. Oke. Nah, ini terakhir saya coba melakukan upgrade dari pfSense. Nah, ini kan sudah ada kan? Ini tadi ada keterangan bahwa versi tersedia. Jadi setiap kali kita melakukan instalasi pfSense, dia nanti akan terhubung ke servernya ada punya pfSense untuk melakukan pencocokan. Apakah versi yang diinstal ini masih aman atau butuh update? Kebetulan kita pakai versi ini dan dinyatakan bahwa perlu update. Kita tinggal klik ini, gambar apa ya ini ya? Gambar tanda bawah. Klik dulu. Nah, ini. Kita bisa menjalankan manual atau otomatis. Kalau manual kita pilih menu sistem update. Kemudian sistem update. Saya screen, Mas. Oh, screen-nya belum ya? Nah, ini kita balik lagi ya. Nah, ini tampilan awalnya nih. Nah, untuk update kita pilih yang ini.
klik. Nah, kalau kita pilih ini, dia nanti akan melakukan ini, pengecekan bahwa sekarang yang digunakan adalah versi 245_1 atau versi 245 patch pertama. Sedangkan versi terakhir adalah 251. Apakah kita melakukan update? Kita pilih confirm. Nanti dia akan melakukan download dari servernya pfSense. Kita confirm. Nah, ini prosesnya nanti akan terlihat di sini. Jadi update-nya butuh 75 mega. Terdiri dari paket yang dihapus 52, yang diinstal 62, kemudian yang di-update 71, nanti 30 paket ini akan diinstal ulang. Nah, kita tinggal 7. Ternyata banyak ini. Ada 163 yang harus di-download. Halo Mas Hardani. Halo Mas. Ya, Mas. Ya, ini ada titipan pertanyaan dari Pak Aspiradi nih, Mas. Ya. Pertanyaannya begini. Apakah pfSense bisa memblok seluruh servis seperti halnya Fortinet? Kalau seluruh servis sepertinya tidak mungkin, Mas. Karena Fortinet sendiri fungsi UTM-nya kan jalan. Dia bisa ngeblok satu berdasarkan alamat tujuan IP, kemudian bisa ngeblok berdasarkan DNS atau domain. Yang ketiga, dia bisa ngeblok berdasarkan konten. Nah, yang terakhir ini yang pfSense nggak bisa. pfSense belum bisa melakukan blocking terhadap konten atau isi dari paket yang ada yang jalan bolak-balik di sisi pfSense dan klien. Contoh simpel begini, Mas. Kalau Fortinet, setahu saya ya, mohon maaf, nanti bisa dikoreksi. Fortinet itu, misal studi kasus adalah YouTube. Kalau Fortinet bisa melakukan blocking YouTube, itu baik terhadap videonya sendiri, kemudian blocking terhadap channelnya sendiri, blocking terhadap domainnya sendiri, tanpa perlu mengganggu akses ke Google. Tetapi, di sisi pfSense, itu nggak bisa, Mas. Paling yang diblok adalah sebatas, misalkan kalau nekat itu ya satu, IP-nya, IP Google, IP YouTube diblok, itu bisa. Tapi efeknya kemana-mana. Ngeblok domain YouTube bisa, tapi belum tentu sukses. Tapi tidak bisa melakukan blocking terhadap konten dari YouTube ini sendiri. Dan itu memang, ya mohon maaf, kalau firewall yang istilahnya open source yang gratis ya nggak memungkinkan untuk ini. Tapi kalau bisa ada namanya yaitu, tapi tidak di pfSense ya, di namanya Sensei. Sensei itu nama semacam aplikasi.
dia sifat untuk aplikasi kontrol. Dan harganya itu lebih murah daripada renewalnya punya Fortinet. Seperti itu. Nah, itu bisa dipakai atau dipasang sebagai add-on. Jadi kalau untuk PFSense murni, nggak bakalan bisa. Seperti itu, Mas. Penjelasan dari saya. Ya, terima kasih Mas Hardani. Ya. Kemudian ada lagi nih Mas Hardani. Dan juga Mungkin nih yang lain gabungan, boleh langsung tanya. Silahkan. gabungan juga Sambil nih menunggu mungkin yang proses ada di upgrade. chat. Gimana? Jadi ini kan kita baru pendahuluan lah ya, istilahnya Iya, tentang betul. PFSense ini ya. Nah, kita belum bahas tentang bagaimana ngeblok firewall dan lain sebagainya. Belum, Nah, ini belum. ada yang menanyakan, ini nih Mas, sama nih seperti di chat. Jadi kira-kira nanti akan ada pertemuan lagi gak gitu ya. Nah, kira-kira Mas Mardani bersedia nggak nih kira-kira? Nanti ada Saya part sih nggak keduanya. masalah, Mas. Saya ngikut Pak Selamat aja, nanti tinggal dikasih jadwal kapan, nanti tinggal diatur aja. Yang pasti satu. Kedua, nanti yang ngasih materi bukan saya sendiri. Banyak teman-teman yang dari PFSense ID nanti yang akan bantu ngasih materi. Nanti bisa jadi ini adalah awal saja. Selanjutnya masih banyak yang bisa dikolaborasikan seperti itu. Oke, baik Mas. Berarti nanti kita nih di teman-teman dari Linux NF nih bantu organize ya terkait Ya, boleh. agenda ini ya Mas hari Ya. ini ya. Iya, betul. Ya, siap. Ya. Ternyata upgrade-nya lama, Mas. Internetnya lelet di tempat saya. Tapi secara prinsip upgrade-nya seperti itu. Kalau sudah selesai proses download-nya, instalasi maupun reinstalasi, nah tinggal di-reboot saja. Demikian sedikit dari saya ya. Mohon maaf jika ada kekurangan ataupun juga hal-hal yang sekiranya tidak berkenan. Ya, untuk presentasi dari saya akhiri sampai di sini. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selain itu, saya titip pesan ya. Bagi yang ingin melanjutkan diskusi bisa bergabung ke grup Telegram PFSense ID. Bentar saya kasih linknya. Boleh Pak, di-share Pak linknya Pak. Sama minta nomornya Pak Mas. Pak Dani boleh Pak? Boleh, silakan. Ini silakan join di sini. Nanti bisa bergabung bersama teman-teman yang lain untuk belajar bersama-sama. Nomor HP saya demikian Mas, berhubung waktu menjelang zuhur, saya mohon maaf, saya undur diri. Jika ada pertanyaan dan sebagainya, boleh langsung PM ke saya atau langsung ditanyakan di channel atau di grup PFSense ID. Nanti banyak yang akan bersedia atau yang banyak akan membantu menjawab dan menjelaskan. Demikian acara ini saya kembalikan ke Mas Ridho. Monggo Mas Ridho, saya kembalikan ke Anda. Oke Mas, siap. Terima kasih Mas Hardani yang telah memberikan materi yang sangat luar biasa untuk kita semua. Oke teman-teman, sebelum di penghujung acara, kami dari Linux NF ingin memberikan link survei terkait materi pada hari ini. Berikut link feedback yang kami berikan di kolom chat. Jadi silakan teman-teman bisa isi link feedbacknya untuk Linux NF. Dan juga tadi kami sempat membahas mengenai hadiah. Mengenai hadiah bagaimana Mas Hardani? Kita langsung diberikan. Saya ngikut panitia saja. Mana Pak Selamat kalau untuk yang door prize-nya? Ya, oke. Ini untuk door prize-nya hanya berlaku yang daftar di ini ya, link pendaftaran ya. Ya.
Jadi saat kemarin di broadcast informasi tentang event ini, ya nanti di emailnya tersebut kita masukkan ke dalam ini ya, random well of name. Nanti kita door prize-nya di situ, yang insya Allah nanti akan dikirimkan ya, kaos kolaborasi pAbsence ID dan Linux NF ya. Terus nanti untuk 3 pertanyaan nanti akan dipilih ya oleh panitia ya, nanti akan dihubungkan. Jadi ada 3 ya pertanyaan terbaik, nanti akan mendapatkan dana digital ya, seperti itu. Nah, ini saya akan share screen terlebih dahulu. Untuk door prize-nya ya, ini dari nama-nama yang sudah terdaftar. Oke, saya coba mulai untuk putar well of name-nya. Ini yang beruntung atas nama Salahuddin Al-Farisi. Wah. Di room ada? Tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Untuk masalah begini. Lagi. Kaca lagi. Lagi ya. Nah, Iya, jadi Pak. harapannya yang bisa dapat door prize yang ada di tempat juga ya. Oke, ini kita hapus dulu. Kita putar kedua ya, kesempatan kedua. Ya. Next, nggak ada. Nilam, Wah, nggak ada, Pak. Sati. Nggak ada, next. Next, gaskan. Bajunya nih. Wah, Ya. bagus ya. Nggak ada juga. Akbar. Wah, ada Satrio. Akbar ada? Halo Mas Akbar. Halo Mas Akbar. Satrio Yudo Hartono. Ya, selamat. Oh, Nilam ada ya? Oh, ada Pak, Mbak Nilam. Udah pulang, Pak. Udah pulang. Oke, itu ya. Putar lagi. Kalau untuk door prize 1 kali tadi ya. Nanti kalau untuk penanya terbaik tadi akan dihubungi oleh panitia ya. Oke. Lebihnya saya kembalikan ke moderator. Siap. Terima kasih Pak. Selamat. Oke, teman-teman sebelum meninggalkan room bisa dinyalakan kamera. Ada sesi dokumentasi. Ini mana nih yang lain? Oke, teman-teman. Oke, berarti tidak ada lagi yang menyalakan kameranya. Jika tidak, Kaosnya lagi dong, kaos. jika tidak saya lanjut untuk sesi dokumentasinya. Oke, saya mulai ya. Ya. 1, 2, 3. Oke. Siap. Terima kasih teman-teman semua yang telah bergabung dalam sharing session
Linux NF mengenai pengenalan WebSense. Dan terima kasih Pak Dani Ya. yang mempunyai waktu untuk men-sharing mengenai WebSense. Dan kapan bisa sharing kembali? Oke. Dapat. Oke. Selamat siang rekan-rekan semua. Saya kira cukup ya. Siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Baju. Makasih Mas Aldani. Sama-sama. Mbak. Ya, Terima kasih, Mas. ya, sama-sama. Izin live. Siap, terima kasih Mas Rafid. Ya, makasih Mas. Ya. Halo Mas Idris. Iya, Mas. Ya. Mas Idris ini gabung di itu ya, di AdSense ID ya? Iya. Kalau itu mahasiswa NF juga bukan? Bukan sih. Mas Idris. Oh iya, siap. Nanti dihubungi ya Mas Idris ya sama panitia ya. Ya, Yang di sini masuk namanya nih sama Mas Andi. Ya. suhu itu Mas Andi. Iya betul. Terima kasih, Mas. Ya, siap sama-sama.